Selama 9 tahun, satu pertanyaan terus membayangi stablecoin terbesar di pasar. Apakah ia benar-benar didukung aset? Sekarang jawabannya sudah ada, ditandatangani oleh salah satu dari 4 firma akuntansi terbesar di dunia. Tetapi hampir tidak ada orang di luar perusahaan yang bisa membacanya. Tether menyatakan KPMG menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu hasil yang bersih atas laporan keuangan lengkap tahun 2025 milik Tether International, entitas yang menerbitkan USDT. Itu menutup janji yang pertama kali dibuat perusahaan pada tahun 2017 atas sebuah token yang bernilai sekitar 180 miliar dolar. Tether menyebutnya audit keuangan perdana terbesar yang pernah diselesaikan. Namun ada dua detail yang meredam pengumuman ini. Pekerjaan itu dilakukan menurut standar akuntansi Amerika, bukan standar perusahaan publik yang lebih ketat seperti yang diwajibkan Undang-Undang Genius bagi penerbit berlisensi di Amerika Serikat. Selain itu, Tether tidak menerbitkan laporan keuangannya maupun surat opininya. Jadi auditnya ada dan hasilnya bersih. Apa yang sebenarnya tertulis di dalamnya, untuk saat ini tetap berada di dalam perusahaan. Ini tidak dimulai dari dompet, situs web, atau frasa pemulihan yang dicuri. Ini dimulai dari sebuah tawaran pekerjaan. Otoritas di Singapura menyatakan lowongan kerja kripto palsu yang dipasang di LinkedIn membuat para korban kehilangan 11,8 juta dolar. Metodenya begitu biasa sehingga justru karena itulah ia berhasil. Seorang kandidat dihubungi untuk sebuah posisi, lalu diminta menyelesaikan sebuah tes pemrograman sebagai bagian dari proses wawancara kerja. Tes itu membawa perangkat perusak. Begitu dijalankan, ia sama sekali tidak berburu kata sandi. Ia mengambil token sesi, yaitu kredensial yang sudah disimpan komputer Anda setelah Anda berhasil masuk ke sebuah layanan. Itulah sebabnya autentikasi dua faktor sama sekali tidak menghentikan apapun dalam kasus ini. Penyerang sama sekali tidak perlu melakukan proses masuk dan tiba dalam keadaan yang sudah terverifisi. Dari sana mereka berhasil menjangkau sebuah repositori kode sumber. LinkedIn sendiri tidak dituduh melakukan pelanggaran apapun di sini. Ya hanyalah jalur pengiriman serangan, bukan penyerangnya. Pelajaran yang bisa diambil dari sini sempit tetapi sangat jelas. Perlakukan setiap tes pemrograman yang dikirim orang asing sebagai perangkat lunak yang tidak terpercaya. Dulu sanksi menjangkau dunia kripto lewat bank dan lewat regulator keuangan. Kali ini penegakannya justru berjalan langsung dari satu bursa ke bursa lainnya. Binance menyatakan pihaknya akan berhenti memproses transaksi yang melibatkan 11 platform kripto lainnya. Jika ditambah dengan 5 platform yang sudah dibatasi sebelumnya, total yang diblokir perusahaan itu mencapai 16. Nama yang paling dikenal dalam daftar tersebut adalah HTX, yang namanya disebut Uni Eropa dalam paket sanksi terbarunya terhadap Rusia. Binance menyatakan keputusan tersebut menyangkut pemenuhan persyaratan kepatuhan terhadap regulasi. Ada baiknya kita tepat soal siapa melakukan apa di sini. Binance bukanlah pihak yang dituduh. Ia adalah pihak yang menerapkan pembatasan terhadap platform yang memang sudah dijangkau penetapan Uni Eropa. Yang benar-benar baru di sini adalah mekanismenya, bukan sanksi itu sendiri. Bursa terbesar di pasar kini bertindak sebagai titik penegakan antar bursa, tanpa perintah pengadilan maupun regulator yang menginstruksikannya secara langsung. Orang-orang yang paling dulu merasakan dampaknya adalah mereka yang mencoba memindahkan dana di antara kedua sisi. Subscribe sekarang